Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Di sini saya dari kelas A ingin menjelaskan mengenai materi reduksi deterministik finite automata (DFA) dalam mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Feby Eka Ferdiansyah. Untuk pengertiannya, untuk suatu bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Perbedaan umumnya adalah pada jumlah state yang dimiliki oleh otomata yang saling ekuivalen tersebut. FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Untuk mendapatkan FSA yang efisien, maka diperlukan sebuah evaluasi dan direduksi jumlah state dari FSA tersebut dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Nah, untuk sasaran kita di sini adalah mengurangi jumlah state dari suatu finite state automata dengan tidak mengurangi kemampuan semula untuk menerima suatu bahasa. Ada dua istilah baru yang perlu kita ketahui, yaitu distinguishable yang berarti dapat dibedakan dan indistinguishable yang tidak dapat dibedakan. Untuk selanjutnya yaitu kombinasi state. Yang pertama yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi setiap kombinasi state yang mungkin. Kombinasi state yang mungkin adalah di sini mendapat inputan Q0 Q1, Q0 ke Q2, Q0 ke Q3, Q0 ke Q4, Q1 ke Q2, Q1 ke Q3, Q1 ke Q4, Q2 ke Q3, Q2 ke Q4, Q3 ke Q4. Nah, ini merupakan graf dari kombinasi state yang berada di sini. Setelah itu kita state yang berpasangan dengan state akhir Q4 itu merupakan state yang distinguishable. Nah, berarti yang menuju state Q4 itu distinguishable, ini ada 4, yaitu berada di Q0 Q4, Q1 Q4, Q2 Q4, dan Q3 Q4, dan semua state-nya yang menuju ke state Q4 itu distinguishable. Kemudian untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir yaitu Q4 dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Untuk Q0 Q1, Q0 1 Q3, Q1 1 Q4, Q0 0 Q1, Q1 0 Q2, maka Q0 Q1 distinguishable. Untuk Q0 Q2, Q0 ke 1 dengan inputan 1 menuju ke Q3, Q0 Q2 1 Q4, Q0 0 Q1, Q2 0 Q1, maka Q0 ke menuju Q2 itu distinguishable. Untuk Q0 Q3 itu mendapat Q0 Q3 juga distinguishable. Q1 Q2 itu indistinguishable karena state akhirnya berbeda dari Q1 ke Q2.
Untuk Q1, Q3 itu juga sama, indistinguishable, karena state akhir yang dituju itu Q1, Q3 itu melalui Q4 dan Q2, jadi tidak sama. Untuk Q2 menuju Q3 itu juga indistinguishable karena state akhirnya juga berbeda. Nah, selanjutnya kita dapat pasangan state sebagai berikut. Q0, Q1 distinguishable, Q0, Q2 juga sama sampai Q0 menuju Q4. Kemudian untuk Q1, Q2, Q1 menuju Q3 itu indistinguishable. Kemudian untuk Q1 menuju state akhir Q4 itu distinguishable. Untuk Q2 menuju Q3 indistinguishable. Untuk Q2 menuju Q4 dan Q3 menuju Q4 itu distinguishable. Nah, untuk tahapan yang kelima kita kelompokkan tuh pasangan state yang indistinguishable, yaitu Q1 menuju Q2, Q1 Q3, Q2 Q3. Kita mendapatkan 3 state tersebut. Nah, yang nomor 6, karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2 dan Q3 ini saling indistinguishable dan dapat dijadikan dalam satu state. Yang ini. Nah, sehingga penyederhanaan sebagai berikut. Ini dapat kita lihat pada graf transisinya, ada Q0, Q1, 2, 3, dan Q4 sebagai state akhirnya. Nah, karena Q1, Q2, dan Q3 tadi indistinguishable, maka dia dapat satu state saja dengan inputannya 0. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.